Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Juga saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, baik itu live Facebook ataupun lewat Zoom. Shalom. Shalom. Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Amin. Saudara-saudara siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Siap? Oke, mari kita semua yang sama-sama siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Tuhan. Karena dengan iman kita percaya Roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah ada di rumah saudara. Roh Allah itu manis dan lembut. Roh Allah itu begitu membangun kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Engkau sertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan, kami mendapatkan anugerah Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami boleh membawa penyembahan kami, pujian kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi ibadah kami Tuhan. Ketika Engkau disenangkan Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami, maka ada kuasa Tuhan yang besar mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang hilang pengharapan Tuhan memberikan kami pengharapan. Pengharapan kami hanya datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah-Mu, lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengatakan tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang ada di dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
ku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Angkat tanganmu, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau Tuhan, tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Kau Tuhan, tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Yesus yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Tiada nama lain Tuhan di hidup kami. Di bawah kolong langit ini hanya ada hanya satu nama yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Hanya nama Yesus. Dialah sumber keselamatan dalam hidup kami. Ya Yesus, juru selamat dalam hidup kita. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus yang layak. Yesus yang layak. Yesus yang layak. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Kau. Ku sembah Engkau, perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau satu di hati. Hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau satu di hati. Hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus, juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, karena itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh ikut tangan saya? Haleluya. Bahwasanya pun selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya pun selamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan kita baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih Tuhan buat kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Ya, kita dipilih. Kita dipilih. Kami bangga Tuhan, Engkau memilih kami. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami.
kebaikan Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Yesus. Saat ku tak mampu berharap, Amin. kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan Amin. Mari sama-sama kita katakan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Mari kita katakan, saat kami tak mampu berharap Tuhan, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, Ajarku untuk mengenal hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap selalu berharap Tuhan. Jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Dengan iman percaya kita angkat kedua tangan kita. Percaya Haleluya.
terbaik ya Tuhan. Di waktumu yang terbaik, Turut kehendak-Mu. di waktumu yang terbaik ya Tuhan. Di waktumu yang terbaik, Turut kehendak-Mu. haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan di dalam keadaan kami yang terburuk sekalipun Tuhan, justru di situ letaknya Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali Tuhan, kami ingin segala sesuatu itu berjalan dengan cepat. Pertolongan Tuhan itu datang dengan cepat. Tapi kami sering lupa Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi selalu tepat pertolongan Tuhan buat kita semua. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah yang akan mengajarkan kami Tuhan, untuk tetap lebih berserah kepada Tuhan, untuk tetap lebih bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber penolong di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Saya percaya saya diperhadapkan dengan orang-orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, amin. Siapa pada saat ini, siapa yang memerlukan Tuhan saat-saat ini? Coba angkat tanganmu, katakan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami memerlukan pengharapan yang lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bukakan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami mau jadikan Engkau sumber pengharapan di dalam hidup kami. Karena kami tahu pengharapan yang kami dapatkan dari Engkau adalah pengharapan yang pasti, kuat dan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih pada tim worship yang sudah luar biasa membawa kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oke, saat ini Bapak Gembala memberikan kami-kami yang dipercayakan memberitakan kebenaran firman Tuhan judul. Dia memberikan saya judul Unlimited Hope. Saya cari-cari unlimited hope gimana ya? Gitu, berat juga gitu, unlimited hope gitu.
Tapi saya dapatkan satu saudara. Saudara mungkin pernah ingat saya pernah sharing tentang the anchor gitu. Jadi judul saya hari ini adalah Anchor of Hope. Dunia sedang memerlukan pengharapan. Saya percaya bukan hanya dunia, saudara dan saya, kita hidup di tengah kehidupan yang pada kenyataannya itu hopeless. Benar apa enggak? Benar apa enggak saudara? Hopeless. Lihat anak-anak kita sekarang gitu. Saya kayaknya sedih banget ngelihat mereka, bukan anak-anak kita aja ya, maksudnya dunia ini begitu memerlukan kasih Tuhan, begitu membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Sedih dengarnya, 2 minggu lalu di Chick-fil-A kami cerita tentang keadaan di Ukraine gitu ya. Aduh kasihan ya gitu, kasihan orang-orang di Ukraine yang harus mengalami teroris seperti itu gitu, berat untuk mereka hadapi. Kita sekarang ini nggak ada rasanya gitu, maksudnya kita nggak rasa ketakutan. Kita bersyukur banget tinggal di Amerika dalam keadaan yang aman gitu. Tapi bayangkan kalau kita jadi mereka gitu. Mereka mungkin diteroris secara dengan senapan, pistol dan sebagainya. Tapi saudara, tanpa kita sadari, hidup kita juga sedang diteroris dengan keadaan dunia yang kelihatannya baik-baik saja, padahal itu melemahkan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang everything is easy. Gitu. Saudara mau kerja di Amerika, easy untuk mendapatkannya. Bagi yang sudah dapat ya, yang bagi yang belum, berdoalah Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Anak-anak sekolah, high school sampai high school gratis di Amerika, easy gitu. Jadi kita punya mentalitas yang menggampangkan segala sesuatu. That's not Christianity. Saya pelajari hidup bersama dengan Tuhan itu ternyata bukan hidup yang easy, bukan hidup yang gampangan, bukan hidup yang living in the comfort zone gitu. Hidup di dalam Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak goncangannya. Amin. Itu untuk apa saudara? Untuk membuat kita lebih rely on God, lebih membuat kita lebih memandang hanya kepada Tuhan. Saya mau katakan, karena hidup kita terlalu enak, living in the comfort zone, seringkali kita lupakan Tuhan. Benar atau benar? Terlalu banyak kerja, sampai kadang-kadang kita bilang, oh, I'm talking on behalf of myself, oke? Gitu. Terlalu banyak kerja, kadang-kadang banyak alasannya untuk mau menyenangkan diri sendiri gitu. Kerja kan banyak uang, ya kan? Nggak di rumah, nggak beresin rumah, ya kan? Pokoknya ada aja cara-caranya untuk keluar dari tanggung jawab, gitu. Tapi saudara, firman yang sangat menampar saya. Ayub 8 ayat 13. Ini from the Living Bible Translation ya, bahasa Inggris. Those who forget God have no hope. Mereka yang melupakan Tuhan tidak memiliki harapan. Apa bedanya saya dengan orang-orang dunia? Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin pengharapan kita semakin kecil. Ingat khotbahnya Brother Ones. Kalau kita menjauh dari sumbernya, maka hilanglah kekuatan kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mendapatkan kekuatan baru, pengharapan yang baru. The closer you get to God, the more hope you are gonna have in your life. Amin? Ada amin gak saudara? Ini mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia nih. Kan udah pakai bahasa Inggris biar keren gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak pengharapan yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Sekarang di mana saudara mau taruh pengharapan saudara? Saya tanya. Ada yang punya gold, ada yang punya kripto, ya. Yang di belakang ya. Apa sih? Pokoknya yang punya uang-uang elektronik gitulah, punya investment gitu. Apakah saudara mau taruh harapan saudara di situ? Dalam pekerjaan saudara gitu. Saudara, saya berapa minggu ini kan lagi sedih. Sedihnya seperti ini.
di tempat pekerjaan itu, back to Chick-fil-A ya, karena saya kerjanya Chick-fil-A. Saya punya asisten manajer yang kerjanya cukup bagus work ethicnya, tapi attitude-nya not that good lah gitu. Harapan saya angkat dia supaya hidup saya lebih baik gitu. Namanya jadi bos kan lebih enak tinggal suruh-suruh kan gitu. Jadi harapan saya seperti itu, wah dia tahu banget standar saya, bahkan dia punya standar bisa lebih tinggi dari saya gitu. Tapi karena standarnya ketinggian, dia push my people gitu. Nah saya nggak suka, saya maunya balance karena menurut saya work itu has to be fun and happy gitu. Sama juga kerja yang baik gitu. Nah kerjaannya begitu bagus sampai dia merubah gaya hidupnya. Setelah dia rubah gaya hidupnya, gitu saudara, dia sudah yakin saya udah yakin pasti dia nggak kerjanya pasti bagus gitu, kerjanya pasti bagus. Dan bos saya, owner saya sangat suka sama dia. Sampai kadang-kadang saya merasa, he chose her over me. Saya yang sudah bertahun-tahun kerja sama dia, kadang-kadang dia tuh nggak dengerin saya, dia lebih denger asisten saya daripada saya. Jadi saya feel like depressed ya, gimana ya, biasa dipercaya sekarang ada orang yang lebih dipercaya kan kayaknya sedih banget gitu. Satu saat pokoknya saya pikir nih orang pasti kerjanya bagus, pasti bertahan lama. Saudara, dia cuma jadi asisten manajer berapa ya? Within a month, only 1 bulanan gitu. Over small mistake. Well, it's kind of big for America ya. Tapi maksudnya hanya karena satu kesalahan, akhirnya apa saudara? Kita harus let her go. Satu hal yang berat buat saya untuk let her go. Karena menurut saya, owner saya itu orang yang paling suka memberikan second chance. Jadi untuk saya nggak mungkin lah dia dipecat karena kerjanya work ethicnya bagus. Cuman memang attitude-nya a little bit over the border lah gitu. Cuma maksud saya, owner saya itu baiknya minta ampun. He always give second chance. Jadi menurut saya nggak akan dilepaskan. Sampai akhirnya kita meeting, we decided to let her go. Hati saya berat saudara. To be honest is bittersweet ya. Karena kan akhirnya udah nggak ada yang gangguin saya lagi gitu. Cuma bitternya itu now I have to work harder untuk keep that standard gitu. Nah di situ saya bilang, ternyata nothing is forever in life. Benar? Gak ada yang selamanya. One day everybody will leave us. One day mungkin saya pergi duluan atau siapa. There's nothing is forever in this life gitu. It's all temporary gitu. Harapannya. It's all temporary. Jadi maksud saya, let's give our hope to God gitu. Berikan taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap pada pekerjaan, you think it's good. You think it'll provide you. Kita pikir itu akan membuat kita aman. No. Ada orang yang bisa jatuhkan kita. Atau kita kadang-kadang bisa bikin salah dan akhirnya kita di let go. So nothing is forever. Semuanya itu pasti ada waktunya. Firman Tuhan udah katakan segala sesuatu itu ada masanya gitu. Jadi kalau saudara diberikan pekerjaan, do the best. Saya belajar untuk lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Gitu. Seperti untuk Tuhan. Kalau memang ada orang yang coba untuk jatuhkan kita, percaya deh firman Tuhan. Manusia bisa mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahnya itu jadi berkat. Saya pikir, waktu saya harus let go dia, saudara ya. Saya tahu dia sering kind of backstabbing me gitu. Langsung ngomong ke bos. Jadi saya pikir mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk melepaskan saya dari semua itu. Coba kita ambil positive thinkingnya gitu ya. Bilang Tuhan, saya gak tahu apa yang dia omongin ke bos tentang saya. Saya gak tahu apa yang dia omongin ke tim member saya. Mungkin itu yang menjatuhkan, menjelekan saya. Tapi Tuhan sanggup untuk menolong kita, menjaga kita. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang pergi tinggalin kita, jangan sedih saudara. Karena sometimes it's what best for us. Supaya kita bisa bertumbuh lagi, kita bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, balik lagi. Ayub 8 ayat 13. Those who forget God have no hope. Jadi jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan pernah kita taruh pengharapan kita pada sesuatu yang kita lihat. Pada sesuatu yang kita miliki saat ini. Karena everything will hilang. Semuanya akan hilang. Coba kita belajar mencari
Apa yang Tuhan taruh di hati kita, pikiran kita, pikirkan surga saudara. Pikirkan panggilan yang Tuhan udah taruh di hati kita. Bekerja, menjaga keselamatan yang Tuhan udah anugerahkan dalam hidup kita. Oke, apa artinya pengharapan? What is hope? Hope itu bukan sekedar optimis ya. Hope itu lebih theological, tapi kalau optimis itu lebih more psychological gitu. Optimis itu bedanya hope sama optimis ya. Optimis itu seperti ini saudara. Saudara tahu keadaan kita lagi nggak bagus, tapi optimis itu, I'm fine, I'll be fine. That optimist, saya akan menjadi oke. Hope itu, kita tahu pasti besok matahari akan terbit, right? That's a hope. We know for sure the sun will rise. Kita tahu pasti itu pasti akan terjadi. Kalau optimistic itu, I'm not okay but I'll be okay. But how you gonna be okay? How long you gonna be okay? Kita nggak tahu, jadi kita nggak sure gitu. That optimistic but we trying. Saya bukannya bilang optimistic nggak bagus ya. Maksudnya optimis is better than being pessimist gitu. Apa sih pesimis ya? Jadi orang yang negatif melulu. Saya lebih baik jadi orang yang optimistic. But optimistic itself is not gonna change the world gitu. Tapi hope, the hope that God will that put in your heart will help us to save the world, to change the world. Amen. Gitu. Kayak begini, optimistic. Apa ya? Optimistic every morning. I love coffee. Saya suka caramel macchiato. Tapi untuk menjaga kesehatan saya harus minum air putih. Jadi saya iming-iming setiap kali saya lihat air putih, saya selalu bilang, this is my caramel macchiato extra shot upside down. See, that optimistic. Kita being optimistic supaya kita bilang, to make us feel better. You know, like even though we don't drink the whole thing, that's optimistic. I hope this water can turn to be caramel macchiato. But it's not, it's water. Tapi nothing wrong being optimistic ya, nothing wrong. Tapi optimistic is relate with something that we can control. Gitu. Kalau hope itu with something, hope is totally different. Hope is, I'm not okay. I'm facing some trouble. I'm facing some challenges. I'm not okay. But I still believe that my God will help me out. Because we know for sure our God can do a lot of things for us. Amen? That's hope. You know, it's okay to not be okay. One of my Korean drama movie, it's okay not to be okay. Which is true. It's okay. We don't have to live in fake. Maksud saya seringkali kita, apa kabar gitu. Baik. Padahal habis putus. Padahal habis sakit hati, padahal habis marah-marah gitu. It's okay not to be okay. Optimistic is like denial, living in denial. We're not okay but we pretend to be okay. But hope, we're not okay. Kita tuh lagi dalam keadaan yang ruwet, crazy, family-wise, financial-wise, work-wise. Gitu. But we still believe that God's the one that hold our future. That's hope. That is hope. Okay. So, I love the song yang terakhir. Even though saya nggak tahu nyanyinya gimana, but the word is amazing. Sometimes we don't understand what God's plan. Sometimes kita nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita punya our own mindset. Kita punya pengharapan sendiri, gitu. Yang menurut kita baik, tapi kadang-kadang itu buat Tuhan, it's not what His will. Karena His way is bigger than our way, higher than our way. Okay? Di Alkitab menjelaskan ada 3 jenis hope. Yang pertama, wishful thinking hope.
I couldn't find it in Indonesia, tapi harapan yang angan-angan, ya. Kayak cuman I wish. Contohnya, kita ibadah di Palos Hill hari Rabu ya. Kita tidur jam almost 2:30. Saya tahu saya punya meeting jam 9:30 sama owner saya. Guess what? On Thursday morning, I woke up late. Di situ saya berdoa, Tuhan, this is wishful thinking hope. Tuhan, saya udah terlambat. Tolong dong Tuhan, kalau bisa jalanannya jangan macet, lampunya hijau melulu, dan di downtown kosong. That's my wishful thinking. I know for sure it's 9 o'clock loh. 9 o'clock itu jamnya orang-orang pergi kantor. Harapan saya, something is not attainable, something yang ya right gitu. It's on Thursday morning gitu. Guess what? Saya keluar dengan penuh pengharapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan iman saya, pengharapan saya, my wishful hope, bahwa hijau semuanya nggak macet. Saya jalan dari rumah sampai di depan Target di Pulaski, it takes me almost 20 minutes. Nangis nggak saudara? The moment that you really need God and you think you have a perfect hope, amazing hope, tiba-tiba nggak sesuai dengan jalan kita. Saya langsung berpikir, yap, I'm late, I'm in trouble. Saya cuma bilang, Saya hanya teks, hey Rob, I'm on my way, but I'm running late. Gitu, titik. Dia bilang, no worries Sherina, drive safely. Di situ saya langsung bilang, terima kasih Tuhan, kau berikan saya kedamaian. Guess what I did? Karena saya lihat begitu panjang antrian jalan mau masuk highway, and I saw my Starbucks there's no line. That's where I went to get my Starbucks because I know for sure di Pulaski aja macet, apalagi 55, apalagi 94. And I said, thank you Jesus, even though I have a false hope, but you always open the way for me to make me happy. Isn't that amazing? Our God is, sometimes God's work miraculous way. Gitu, dibikin macet supaya saya bisa mampir Starbucks dulu, cause He knows I really need my Starbucks, gitu. I really need it to make to keep me awake, karena I have a meeting, gitu. Puji Tuhan, everything went well, but the thing is like that's worthless. We hope something that for sure it's not gonna happen. Yang kedua, expectant hope, harapan yang kita tunggu-tunggu, harapan yang kita nantikan. Kayak begini. Waktu kita plant a seed of jeruk, grapes, whatever it is, kita tahu for sure akan tumbuh jeruk atau tumbuh grape, iya kan? That's what expectant hope. We put something, we plant something, we give something because we know we're gonna get it at the end. Kalau kita taruh biji jeruk, terus kita berharap kita mau dapat apple, that's a wishful hope. That's worthless. Tapi kalau misalnya kita taruh jeruk, kita berharap jeruk, that's what expectant hope. What mean expectant hope? Ingat wanita yang expect punya anak, hamil, expectant mother. Dia hamil, begitu panjangnya proses. But berapa banyak wanita yang mengalami miscarriage? So it's not guaranteed. Expectant hope is not guaranteed. Because some things that we really wanted, something that we feeling it, something that we wanting it, but sometimes it's not happening according to our hope. That's what expectant hope. Waktu saya waktu I married my husband, my hope is he will change me. I will be better person. My family will be better because at that time my family is a broken family. So I hope by marrying him, my life will be better. I'm not saying my life is not better now, but I'm trying to say is like because I put a hope in him that he will help me out become a better family. Firman Tuhan katakan bahwa jangan berharap kepada
manusia. Terkutuklah kita yang mengharapkan manusia. Gitu. I put so much expectation on him. Saya tahu bahwa dia pasti bisa merubah saya. But guess what? There's so many process, disappointment, broken hearted, apa lagi ya? Everything that's happening, you know, because we put our hope in someone instead of God. But you know, the number 3 is the certain hope. The number 3 one is the certain hope. This is more biblical. We're not only put our hope in someone, but we put our hope in Christ, in Jesus, that His word is reliable. Manusia bisa berjanji, yes, I will take care of you, I will protect you, I will provide for you, I will serve you. But how many times they neglect it? But with God, when He said He will take care of you, waktu Tuhan bilang aku akan menjaga engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memelihara engkau. Kalau saudara ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Dia sudah buktikan janjinya, bahwa janjinya itu ya dan amin. Yang ketiga itu pengharapan yang pasti, a certain hope. Dalam Ibrani 6 ayat 19a dari Living Bible Translation, the certain hope is being saved is a strong and trustworthy anchor for our soul. Harapan pasti yang diselamatkan adalah jangkar yang kuat, dapat dipercaya untuk jiwa kita. So where you gonna put your anchor to? Di mana saudara mau taruh jangkar kehidupan saudara supaya saudara bisa kuat? I would put somewhere that is strong, that trustworthy, that whenever He say yes is yes, when He say no is no. Yang bisa dipercaya dan kuat. That's me. Harapan saya, mari kita semuanya sama-sama menaruh harapan kita yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus yang sudah dipercaya. Perkataannya itu saudara, ya dan amin. Dia buktikan kesetiaannya sampai dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup kekal bersama Dia, beroleh keselamatan. Apalagi yang kita perlukan? Bukti dari Tuhan Yesus, kesetiaannya, kebaikannya, pemeliharaannya, perlindungannya. Tidak dapat kita balas kebaikan Tuhan. Sekarang saudara mau taruh pengharapan di sesuatu yang hanya temporary, for what? At the end we don't use it, we will regret it. Okay, faith and hope actually go together. Kita gak bisa punya iman tanpa pengharapan. Kita harus punya pengharapan untuk kita memiliki iman. Saudara ngerti? Kita gak bisa punya iman tanpa kita punya pengharapan. Bagaimana kita punya faith sama Tuhan? Gimana kita punya iman sama Tuhan? Kalau kita gak yakin Tuhan tuh bisa tolong kita. Bagaimana? Yes, I believe in Him. But do you really trust your life in Him? Kita gak bisa punya iman tanpa pengharapan. Kita harus punya pengharapan untuk kita memiliki iman itu. We know for sure He will help you. He will protect you. He will take care of you. He will restore you. There is nothing that He cannot restore. Dia bisa melepaskan kita dari segala ikatan. There is nothing is impossible in Him. Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. What is the purpose of an anchor? Apa sih tujuan kita tuh punya satu jangkar? Yang pertama itu supaya boat kita itu enggak hanyut, enggak drifting away. Biasanya itu jangkar itu kan berat, terus ada chain-nya gitu. Itu kalau ditaruh di bawah itu kita paling putarnya cuma muter gini. But we will not gonna drift far away. Yang kedua apa? Jangkar itu gunanya itu untuk memberikan stabilitas waktu kita sedang menghadapi banyak storm. Jadi kita tuh cuman ya gitu-gitu, putar sini. Kelihatannya kita goyang-goyang gitu, tapi cuman segitu-segitu aja. Nggak akan apa sih kalau ada
big wave gitu, nggak akan yang kayak keputar dan sebagainya gitu. That's what the purpose of anchor. Ini dua hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita perlu sesuatu yang untuk tidak kita membutuhkan sesuatu untuk kita bisa bertahan, untuk kita tidak jauh, untuk kita bisa stabil dalam kita menghadapi segala masalah. Saudara, mudah sekali untuk kita drifted away. Coba pikirin, untuk kita jauh dari Tuhan gampang banget. Gak usah baca Alkitab, gak usah berdoa, it's easy. It's easy to drift away from our dream. Gampang sekali kita putus asa kan, baru aja ditolak sama bank 1 kali, kita udah give up. It's easy, gak ada jalan lagi. It's easy for us to give up, to drift away from the person that we love. Just let them go. It's easy for us to drift away from the goals that we make. Kan semua keputusan di tangan kita, ya gak? Iya kan? We're the one that make decision. Gampang banget kita untuk drift away. That's why we need the anchor. Kita perlu jangkar itu. Kita perlu kekuatan itu yang membuat kita bertahan. Untuk kita gak terombang-ambing lebih banyak. Think about it. Kita manusia itu sering kali gampang sekali untuk kita tuh hanyut, drift away from the Lord especially. Mungkin saudara present here, but your spiritual is far away from the Lord. No one knows. Maybe you're here laughing, smiling, but you're actually hopeless. No one knows. No one can figure it out. Kan kita manusia gampang sekali pretending to look good, to act good. But is that what you want in your life? Tinggal di dalam kehidupan yang pretending. Saya hanya mau kasih tahu, kasih Tuhan luar biasa bagi saudara dan saya. Apakah hidup kita cuma mau biasa-biasa saja? Dia bayar saudara dan saya dengan harga yang mahal. Dengan darahnya. Dia disiksa habis-habisan. Bukan untuk kesenangan dia. He cried loh. Kalau bisa cawan ini dilalukan. But what he did it away out of love. Out of love. Dia mau supaya saudara dan saya living in abundance life. Live to the fullest. Masa saudara cuma mau gini-gini aja? Oke kok udah cukup. Yang penting saya udah bisa melayani Tuhan hari Minggu. Yang penting saya hadir kok di Zoom. Menggampangkan Tuhan, menggampangkan kasihnya Tuhan. It sounds sad, but that's us. Tuhan, saya mau lebih baik lagi. Yet we cannot let go something that we really love to do. Something yang mengikat kita. Everybody have something that setiap kita punya sesuatu yang mengikat kita untuk Iblis itu kan sukanya mengikat untuk membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Sometimes it's funny, we call ourselves children of God, ya kan? Tapi what we did is we listen more to the Satans than the Lord. It's okay kok. It's okay kok. Ngerokok, no one knows. It's okay kok. Drinking, no one knows. As long gak mabok, minum. It's okay kok to lie. No one knows. It's okay kok not to give tithe. God doesn't know. Nobody knows. Yes, we might not know. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan dia punya banyak saksi. Dia punya banyak saksi loh. Not only us as a witnesses, but he got eyes everywhere. Every time saudara ngerokok, have you ever feel guilty? I make my body to be
the living sacrifice for the Lord, yet I ruin it. I sacrifice my body. Saya berikan yang terbaik hidup saya untuk melayani Tuhan. Yet I love to do what the worlds do. Is that fair for the Lord? Minggu ini adalah minggu palem. In a week, we're gonna celebrate Easter. We're gonna celebrate Good Friday. We call it Good Friday. But don't you think it's not fair? We are happy, kita berbahagia di atas penderitaan Yesus. I'm not here to judge. I'm just trying to put myself as Jesus. What would Jesus do? How is Jesus felt? Waktu saya melakukan kesalahan. Waktu saya bohong aja sama orang, I feel that guilt. Waktu saya tahu saya nggak layak di hadapan Tuhan, susah untuk saya melangkah untuk melayani Tuhan. Jangan gampangkan pelayanan Tuhan. We are called to be the light of the world. Gimana dunia bisa melihat kita living in the hope of God? Bagaimana dunia bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan kalau kita nggak bisa jadi ambasadornya Tuhan? Begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan. So, gak ada alasan buat kita untuk gak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bilang, waktu kita mengalami capek, we are tired Lord, we are tired, overwhelming and everything. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan yang sudah kita tahu ya, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, I will give you rest. Kita tired, Tuhan bilang datang sama Tuhan. I can take away your burden. I'm tired Lord living in this hole. Come to me. I can pull you out. Waktu kita berpikir, saya kayaknya gak bisa quit ngerokok. Saya kayaknya gak bisa quit berbohong. Saya kayaknya gak bisa quit living in this kind of hole of mess. You know? Firman Tuhan katakan, Markus 10 ayat 27. With man it's impossible, but for God nothing is impossible. Buat kita itu mustahil untuk let go our pride. Kita punya keterikatan. Ya kita memang gak bisa bikin sendiri. Kita yang mengikat diri kita sendiri, kita gak bisa lepasin. Only with God. Kalau kita memang benar-benar punya hati yang tulus, Tuhan saya mau dipulihkan, saya mau direstorasikan Tuhan, saya mau pakai hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, He will give it to you. Everything that we wanted to make us become a better person, God will do it. Because we are called to be the light of the world. Gak mungkin kita dipanggil jadi light of the world, kita tuh anak-anak yang cemeng-cemeng gitu, anak yang jelek-jelek gitu. We are called, kita dijadikan ambasador Tuhan, itu pasti kita tuh udah dipermak, udah dibikin bagus, udah dibikin indah gitu. Kenapa kita selalu maunya kita jadi jelek gitu? I don't get it. Sometimes it seems funny, but that's reality. Sekarang semua keputusan di tangan kita, tangan saudara dan saya. Waktu kita udah mau give up, firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan diselamatkan. Hey, we're all racing the race. We are racing the race. Let's stand together until the end. Kita mau semua kita diselamatkan. I would be crying my heart out kalau saya pada akhirnya saya diangkat Tuhan, terus saya melihat bagian dari kita tinggalin. Sedihnya minta ampun saudara. But let's work together. Don't give up. Don't give up. Let's work together supaya kita semua diselamatkan, hidup bersama di dalam kekekalan Tuhan. Waktu kita perlu a reminder, waktu kita perlu diingatkan siapa sih kita,
itu kita nggak mungkin bisa mengalahkan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 33, take heart, I have overcome the world. Amazing gak saudara? Jesus said, I have overcome the world. Tidak ada yang Yesus tidak dapat lakukan. Dia sudah mengalahkan dunia ini. All we have to do just follow him. Follow him, follow him. Waktu kita perlu, siapa sih kita ini? Apa benar ini panggilan Tuhan dalam hidup kita? Saya katakan tadi, Matius 5 ayat 14. You and I are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Waktu kita di dalam Tuhan, kita akan semakin terang, semakin kuat, semakin bercahaya. Dan cahaya itu bukan untuk ditutupin saudara, cahaya itu untuk dilihat orang. Amin. So let's give the best. Berikan pengharapan kita. Kita mau jadikan pengharapan kita itu hanya di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bohong. Dia gak bisa bohong saudara. Apa yang dia janjikan itu selalu terjadi. Jadi jangan pernah merasa bahwa gak ada pengharapan lagi dalam hidup ini. Yes, kita gak akan ada pengharapan karena kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, we will be showered, dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang Tuhan akan anugerahkan dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi ujian dan pencobaan, it's always a choices in our life. Saya sering katakan ini, sering sekali life is full of choices. Tuhan tuh bukan Tuhan yang Hitler, pokoknya harus gini. It's all your choices. Mau hidup enak, ikut Tuhan. Kalau mau hidup sengsara at the end ya, do whatever you guys think is happy for you. Waktu kita menghadapi ujian, there's two thing. Saudara mau berdoa atau saudara mau panik? Kalau orang yang panik pasti gak mungkin berdoa. Tapi orang yang berdoa pasti akan diberikan kedamaian di dalam Tuhan. That's it. Waktu saudara mengalami ujian, pencobaan, saudara lebih pilih saudara worship atau saudara worrying? Waktu saudara worship, you will have strength. Saudara gak akan lagi ketakutan. Tapi waktu saudara worry, it's gonna be hard for you to sing a song for the Lord. Jadi life full of choices. The certain hope of being safe is a strong and trustworthy anchor for our soul. Saya gak bisa bilang saudara harus bagaimana. Hanya saudara yang tahu apa yang saudara perlukan dalam hidup ini. Jujur dari dalam diri kita sendiri ya. What do we really want in life? Apa kita mau begini-gini aja atau kita mau living the fullest like promises that God said? Apa kita benar-benar mau hidup abundance life? Siapa di sini yang gak mau hidup di dalam abundance life? Gak ada. Saya yakin kita semua want to have a great job, a great life, a great family, a great ministry. Living in abundance is not impossible, but that's what God wanted for us to have. Okay? So, harapan pasti untuk diselamatkan adalah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya untuk jiwa kita. Harapan saya biar setiap kita yang ada, kita menaruh pengharapan kita yang pasti dalam Tuhan. Anchor of hope. Pengharapan yang kuat di dalam kita. Sama-sama kita mau taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi yang terakhir ya. Apapun musim kehidupan saudara saat ini, saya gak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa saudara dipilih Tuhan, saudara dipanggil Tuhan, dikuduskan Tuhan untuk menjadi duta-duta besarnya Tuhan. Saudara ada saat ini, saudara dengarkan firman Tuhan bukan satu hal yang kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau saudara masih diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan ini, taruh di dalam hatimu bahwa Tuhan mau bekerja di dalam engkau. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan menjadi jangkar yang kuat di dalam hatimu, di dalam hidupmu, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau sangat baik Tuhan.
Kami tidak bisa merubah sesama kami tidak bisa merubah suami kami tidak bisa merubah anak-anak kami tidak bisa merubah teman-teman dekat kami, keluarga kami. Tapi kami hanya percaya dan kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, harapan kami dijadikan umat-umat kesayangan-Mu Tuhan, duta besarnya Tuhan. Kalau Engkau yang telah memanggil kami Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Kami mau tetap berikan yang terbaik hidup kami, pelayanan kami Tuhan. Hati kami hanya sepenuhnya kepadamu. Kami mau percaya kepada Engkau ya Yesus. Kami mau percaya kepada Engkau ya Yesus. Meskipun kami gak ngerti apa yang kami hadapi saat ini, tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup mengubah kutuk kami menjadi berkat. Engkau Allah yang memiliki kunci bagi pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Mungkin saat ini kami diperhadapkan dengan pintu-pintu yang tertutup. Kami gak tahu lagi Tuhan mau kemana. Tapi kami mau datang kepada sumber itu. Engkau yang punya segala kunci pintu ya Tuhan. Engkau yang sanggup membukakan pintu-pintu bagi kami, bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, semua yang ada ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi umat-umat-Mu Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan yang sedang mengalami helplessness Tuhan, keputusasaan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang sanggup merestorasi setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Engkau Allahku yang sanggup Tuhan mengadakan segala perkara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Engkau bekerja Buat kebaikan kami Tuhan. kebaikan. Mari nyatakan dengan Tuhan. Walau kami belum bisa melihat Tuhan, tapi kami mau taruh pengharapan kami Tuhan. Bukan sekedar kami optimistic Lord, tapi we know where to put our hope. Oh, Engkau sempurna adanya Tuhan. Ku percaya Pasti Tuhan sanggup. Janji firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Turut kehendak. Amin, amin, amin. Percaya Dengan kasih Kristus, nanti Saudara Kevin akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu, sekali lagi katakan di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu, katakan di waktu-Mu yang terbaik. Haleluya Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Allah kami Tuhan yang bisa kami harapkan Tuhan. Allah kami Tuhan yang dimana kami bisa menaruh harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan begitu ajaib Tuhan, firman-Mu begitu dahsyat Tuhan Yesus. Biar setiap daripada kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, kami ingin menaruh harapan yang pasti Tuhan, certain hope Tuhan,
kepadamu Tuhan Yesus Allah kami Tuhan. Kami tidak mau berharap pada manusia Tuhan, tapi kami ingin berharap kepadamu Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan kepastian Tuhan, mendapatkan ketenangan, kedamaian Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami membalas Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan, membalas semua anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami hanya bisa Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan, memberikan pujian kami, memberikan sembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biar setiap daripada kami Tuhan bukan hanya bisa mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami bisa menerapkan, kami bisa mengambil firman itu Tuhan dan menanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarkanlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan bisa menjadi satu berkat, satu bagian yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah memilih kita ya semua, amin. Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat buat di sekeliling kita juga. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian Kita Dipilih. Juga untuk saudara-saudara yang ada di rumah yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini, memberikan persembahan, persepuluhan, bisa melalui GPDI New Life Church @yahoo.com. GPDI_NLC@yahoo.com. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita semua yang dipilih Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih. Terima kasih Tuhan. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih. Dipilih dan dikuduskannya Untuk membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tanganmu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini seperti biasa kita ada ibadah salt setiap hari Senin jam 7.30 dan hari Rabu untuk youth ada katanya apa? TikTok ya? TikTok setiap hari Rabu jam 6 sore. Ayo youth, semangat ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap dekat sama Tuhan dan cari Tuhan selalu di masa-masa muda kalian.
Haleluya. Dan juga setiap hari Jumat kita ada prayer warrior. Hari Jumat ibadah prayer warrior kita tidak ada, tapi kita ada ibadah khusus Jumat Agung jam 6 sore. Mari kita semua jemaat Tuhan di mana saja berada boleh bergabung bersama-sama dengan kami GPDI New Life Church, atau juga yang rindu untuk datang ke Pastori boleh datang. Welcome. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kita Amin. Umatnya kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan. Haleluya, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami berikan sembah kami buat Engkau. Kami berikan penghormatan kami buat Engkau. Haleluya, Jesus. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami diberikan kemenangan. Kami percaya kami diberikan jalan keluar. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami yakin bahwa hidup kami diberkati. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan mampu berjalan di atas masalah kami. Kami tidak akan terintimidasi dengan masalah, tapi kami menjadi umat yang menang. Umat yang diberikan kekuatan. Umat yang mengalami hal-hal yang supernatural dari Tuhan, di mana mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan, karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang pasti. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur buat persembahan daripada umat-umat-Mu. Kami bersyukur bagi umat-umat yang sudah memberi untuk pelayanan di tempat ini, baik milik-Mu, baik persembahan khusus, persembahan-persembahan yang mereka sudah lakukan, kiranya itu berbau harum dan Engkau akan mengembalikan berkat 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus mengangkat dan menjemput gereja Tuhan dan dimuliakan. Akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you all. See you next week. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Haleluya.